Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, silahkan on cam ya. Jadi kita akan memulai praktikum kimia fisika ya, untuk topik 4 ya, tentang keseimbangan absorpsi padat cair ya. Jadi kita akan hari ini topiknya itu ya. Saya berharap kalian sudah membaca modul ya, mempersiapkan semuanya untuk pretest, dan tentunya nanti pasti ya ada istilahnya task untuk kalian gitu ya di topik ini ya. Ya, jadi topik ini cukup menarik nanti ya. Pasti ada challenger untuk kalian gitu ya. Jadi saya berharap kalian menguasai ya. Mungkin setelah project khususnya yang dapat topik 4 gitu ya, ada 3 mahasiswa atau 3 praktikan, ya harusnya lebih siap ya yang dapat topik itu. Nah, untuk mengawali ini jangan lupa mengisi presensi di Spada. Ya, masih ada waktu 12 menit. Ya, yang belum mengisi silakan mengisi. Ya, sambil ini ya, sambil kita menunggu teman-teman kalian mengcamp. Jangan lupa namanya diubah, disesuaikan dengan format yang sudah ditentukan. Ya, di itu ya, kalian juga tinggal menentukan mengubah namanya ya sesuai aturan ya. Jadi itu. Nah, kira-kira kita bisa mulai sekarang ya, sudah lengkap kelihatannya 21 praktikan ya. Kita akan mulai splitting kalian ke masing-masing breakout room ya. Jadi selamat menjalankan pretest ya. Jadi nanti setelah pretest sama seperti biasanya ya. Kita akan nobar ya, nobar video. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab ya. Nanti setelah itu mungkin akan ada pengumuman ya, entah dari saya atau Mbak Afni atau Mbak Desti nanti ya di akhir praktikum ya. Ya, nanti kita akan umumkan. Ya, jadi ya fokus ya karena materi ini cukup menarik ya. Jadi saya harap kalian bisa fokus materi ini. Ya, karena ini juga aplikatif mestinya ya. Oke, saya splitting kalian ke roomnya masing-masing. Selamat menjalankan pretest ya. Tetapnya berapa? Oke, larutan standar, sekunder. Di praktikum itu asam asetnya distandarisasi dengan larutan apa? NaOH. NaOH. Terus NaOH-nya ini distandarisasi lagi nggak? Iya, Mbak. Ya, distandarisasi lagi. Distandarisasinya pakai apa? Mungkin kalau yang untuk standarisasi dengan apa? Mungkin bisa sih, Mbak, dengan Na2SO. Apa sih ngomongin, Mbak? Aduh, Na2O3 mungkin bisa, Mbak. Dan atau enggak larutan primer yang seperti itu sih, Mbak, mungkin sih. Yang sifatnya apa? Yang sifatnya murni. Murni. Ya, ada yang mau bantu Yang jawab? konsentrasinya stabil, Kak. Nah, konsentrasinya stabil, lawan NaOH itu basa atau asam? Basa. Basa, berarti distandarisasi dengan larutan Asam. asam yang asam. HCl. Oh, HCl. Benar, HCl bisa.
Enggak, Mbak. Nggak bisa. Nanti kan ada tuh ya di langkah kerja disebutin ya. Si NaOH-nya distandarisasi pakai apa, terus asam fostatnya distandarisasi pakai NaOH. Oke, next. Masih langkah kerja. Nah, di modul itu kan 2 jam ya. Prosesnya itu kalian tunggu selama 2 jam. Nih, menurut kalian, apakah dalam waktu 2 jam itu keseimbangan sudah tercapai? Kalau di dalam yang seperti dikatakan dalam modul sih, Kak, itu katanya sudah tercapai kalau dalam modul. Kalau dalam modul. Tapi menurut kalian gimana? Ada yang punya pendapat lain? Gimana nih Bella? Kemarin kan topiknya adsorpsi ya. Araktif juga kan ya? Saya berpikirnya ini malah Mbak, ya tergantung percobaannya gitu, yang didapat saat percobaan. Karena kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kan, belum tentu kita sesuai sama modulnya juga. Oke, jadi menurut Desti, 2 jam tuh sebenarnya kurang tepat gitu. Ya kalau kita langsung nentuin 2 jam ya belum bisa dikatakan. Bener. Oke, oke. Betul-betul. Terus tadi kamu bilang faktornya ya, faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi itu kira-kira apa aja? Yang lain boleh jawab ya, langsung aja jawab. Suhu, Kak. Suhu. Gimana? Pengaruhnya suhu terhadap peristiwa adsorpsi? Semakin rendah suhu, maka kemampuan absorpsinya semakin meningkat, sehingga absorbatnya bertambah. Absorbatnya bertambah. Ini kamu dapat dari literatur atau menurut kamu kira-kira sendiri? Ini dari literatur, Kak. Literatur atau Wikipedia atau Blogspot? Di space-nya UII, Kak. Oke, selain suhu, apa lagi? Di luas permukaan absorbed. Luas permukaan. Luas permukaannya gimana? Kalau misalnya pori-porinya itu, kan ada pori-porinya itu, kalau misalnya kecil, nanti luas permukaannya besar, jadi nanti bakal lebih banyak yang terjerap. Oke. Selain itu ada lagi? Macam-macam adsorbatnya, Kak. Adsorbatnya. Adsorbat sama adsorben itu sama nggak sih? Adsorbat sama adsorben. Gimana, Kak? Maaf. Putus. Adsorbat sama adsorben itu sama nggak? Gimana, Kak? Adsorbat sama adsorben itu sama nggak? Beda, Kak. Beda. Kalau adsorbat itu yang gimana? Kan zat penjerap. Kalau adsorben kan zat penjerap kan, Kak. Kalau adsorbat tuh zat yang dijerapnya. Oh iya. Tadi kamu bilang adsorbatnya gimana? Pengaruhnya? Faktornya? Mengaruhi terhadap peristiwa. Iya. Ya, jadi terus nanti ini apa buat PR yang di laporan mungkin bisa ditambahin contoh zat pengaktifasi, terus mekanisme penyerapan asam asetat di dalam karbon aktif, nah, terus kesetimbangan itu terjadi waktu kapan dan fenomenanya apa, itu mungkin bisa ditambahin.
di laporan. Terus tadi ada di adsorpsi ini kan ada fisika sama kimia. Nah, ini termasuk fisika atau kimia. Coba diulas bagian itu. Kemudian metode yang dipakai itu yang sesuai metode Langer atau Freundlich atau BET tadi. Bisa terdengar ya? Jadi berarti ada 5. Oke. Terus nanti sama tetap pakai MSDS. Nanti ini juga dikasih highlight ya MSDS-nya. Oke. Mungkin itu tugas dari aku. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Gimana? Ada yang mau tanyain? Ferdian, gimana Ferdian? Belum, Kak. Oke. Yang lain gimana? Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya. Nanti yang untuk grafik itu sesuai dengan metode yang kita pakai, Kak? Grafik sesuai dengan metode yang kita pakai. Itu kan ada 3 metode ya. Itu nanti dibikin 3-3-nya biar nanti kalian bisa bandingin metode mana yang sesuai gitu. Kayak gitu ya. Yang lain? Kak, mungkin tadi PR-nya bisa diulangin, Kak. Soalnya putus-putus ya. Oke. Jadi pertama contoh zat pengaktifasi. Terus yang kedua, mekanisme penyerapan asam asetat di dalam karbon aktif. Terus yang ketiga, kesetimbangan itu terjadi waktu kapan dan fenomenanya apa. Terus mungkin bisa ditambahin lagi di praktikum yang ini tuh masuknya itu adsorpsi fisika atau kimia. Sama tadi yang metode juga ya. Ketiga metode itu yang paling sesuai itu metode yang mana. Itu aja. Gimana, Mat? Apakah masih kurang jelas atau gimana? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain gimana? Emi, ada yang mau ditanyain? Apa udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Ini kalau udah kita bisa ini ya, balik ke breakout room lagi. Terima kasih semuanya. Oke, semuanya sudah balik ke main session. Ya, tinggal satu ya. Ada yang nggak ada satu nih. Oh, oke, udah lengkap ya. Oke.
Silakan on cam, kita akan mulai praktikum luringnya ya. Jadi semoga kalian bisa fokus gitu ya. Ya sebenarnya mungkin dianggap susah nggak susah gitu ya, dianggap gampang juga nggak gampang juga materi absorpsi ya. Oke, jadi kita mulai nobar ya. Jadi kita nobar topik 4, kesetimbangan absorpsi pada cair. Jadi nanti tolong disimak videonya ya, sesuai enggak dengan modul gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas. Oke, selamat menonton ya, saya share. Saya screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke ya, silahkan menonton. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum acara 4, yaitu keseimbangan absorpsi pada cair. Alat dan bahan yang ada dalam praktikum ini, di sini ada pipet volume, ada pipet tetes, ada gelas arloji, ada Erlenmeyer. Kemudian di sini ada corong, gelas ukur, gelas beker, kertas saring, ada buret, ada timbangan, ada laporan sementara. Untuk bahan sendiri di sini ada karbon aktif, ada NaOH 0,5N, asam asetat 0,2N, ada aquades dan ada indikator PP. Baik, kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah percobaan. Di sini yang pertama kita akan membuat variasi dari konsentrasi asam asetat, yaitu membuat 5 variasi asam asetat. Di sini kita memiliki 0,2N konsentrasi asam asetat. Di sini kita akan membuatnya menjadi 5 variasi, yaitu 0,04N, 0,08N, 0,12N, 0,16N, dan 0,2N. Nah, di sini kita akan memperagakan untuk membuat larutan asam asetat 0,04N. Nah, di sini kita akan melakukan pengenceran. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan pipet volume untuk mengambil 20 ml dari asam asetat, dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian kita masukkan aquades ke dalam labu takar tersebut sampai tanda batas. Nah, setelah itu kita tutup dan kita gojok sampai homogen. Nah, setelah itu kita akan menentukan konsentrasi dari asam asetat tersebut dengan cara melakukan titrasi dengan NaOH. Nah, pertama-tama kita akan mempersiapkan alat untuk titrasi, yaitu kita akan mengisi buret dengan NaOH sebanyak 50 ml. Nah, setelah itu kita ambil 10 ml asam asetat 0,04N tadi dengan menggunakan pipet volume. Sini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes dari indikator PP. Lalu setelah itu kita lakukan titrasi dengan NaOH sampai ekivalen atau berubah warna menjadi pink. Setelah itu kita catat perubahan volume dari NaOH. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan dari karbon aktif sebanyak 10 gram. Penimbangan ini adalah dalam rangka proses selanjutnya, yaitu pengontakan karbon aktif dengan asam asetat tadi. Nah, di sini kita akan melakukan penimbangan sebanyak tepat 10 gram.
Setelah itu kita masukkan 80 ml dari asam asetat 0,04 N tadi ke dalam gelas ukur. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan karbon aktif yang telah kita timbang tadi. Setelah itu kita tutup dan kita goyang-goyang setiap 10 menit dalam waktu 2 jam. Setelah 2 jam, kita saring menggunakan kertas saring. Nah, terlebih dahulu kertas saringnya kita basahi dulu dengan Aquades supaya daya saringnya menjadi maksimal. Nah, di sini kita tuangkan saja campuran tadi ke atas kertas saring yang sudah dilapisi corong. Nah, hasil filtrasi ini kemudian akan kita filtrasi lagi dengan menggunakan NaOH sampai ekivalen. Kemudian kita catat perubahan volume dari NaOH tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis percobaan. Di sini proses penyerapan asam asetat oleh karbon aktif berlangsung secara batch. Pada kondisi mula-mula, di sini CA0 merupakan konsentrasi asam asetat, kemudian volumenya adalah V0, dan karbon aktif adalah W0. Derajat massa asam asetat pada setiap saat. Di sini asam asetat mula-mula sama dengan asam asetat dalam larutan plus asam asetat dalam karbon aktif, sehingga CA0 kali V0 sama dengan CA V0 plus W0 kali XA, sehingga XA sama dengan V0 dikali CA0 dikurang CA per W0. Di sini CA sama dengan konsentrasi asam asetat setelah seimbang gram asam asetat per volume air, dan XA adalah kadar asam asetat dalam karbon aktif setelah seimbang gram asam asetat per gram karbon aktif. Kemudian dari berbagai kadar asam asetat awal CA akan diperoleh XA versus CA. Hubungan keseimbangan antara asam asetat dalam air dan asam asetat terabsorpsi pada karbon aktif dinyatakan dengan XA sama dengan fungsi dari CA. Nah, persamaan yang cocok untuk XA versus CA dicari sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, pembuktian model persamaan yang cocok itu di sini ada 3. Di sini yang pertama adalah Langmuir. Di sini dapat dilihat kita akan membuat kurva 1 per XA versus 1 per CA. Nah, jika grafik itu berupa garis lurus, maka model Langmuir ini dapat dipakai sebagai dasaran dan akan diperoleh slope, yaitu 1 per KXA dan intercept 1 per XA. Kemudian ada model Freundlich, yaitu dapat dimanipulasi menjadi ln XA sama dengan ln K plus 1 per N ln CA. Nah, ini akan membuat kurva yaitu ln XA versus ln CA. Nah, jika grafiknya itu berupa garis lurus, maka model Freundlich ini dapat dipakai, dan setelah itu akan diperoleh slope per N dan intercept ln K. Selanjutnya ada model BET. Dapat dilihat dari gambar, persamaan BET dapat dimanipulasi menjadi CA per CA0 per XA 1 min CA per CA0 sama dengan 1 plus K min 1 CA per CA0 kali 1 per KXA. Dapat juga dibuat kurva. Nah, jika grafik berupa garis lurus, maka model BET ini dapat dipakai dan akan diperoleh slope, yaitu K min 1 per KXA dan 1 per KXA. Baiklah, sekian dari video praktikum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Sudah melihat videonya semua ya, video praktikum daringnya. Jadi mungkin ada yang ditanyakan dulu, atau ada yang nggak sama dengan modul misalnya. Silakan yang mau bertanya dulu, atau nggak ada?
Izin bertanya, Pak. Kenapa? Kenapa, Emi? Saya masih bingung tentang metode batch tadi, Pak. Boleh Metode dijelaskan? batch. Metode batch, maksudnya gimana, Emi? Tadi kan di video itu kan yang di analisanya ya, metode analisanya itu dia menerangkan bahwa menggunakan metode batch. Oh, oke. Oke, ya nanti coba saya jelaskan ya. Oke, ada lagi selain itu? Ya, silahkan on cam yang belum, yang nggak ada kendala ya. Biar saya lihat muka-muka, mungkin kalau belum mandi gitu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak mandi nggak apa-apa ya. Kan nggak bau ya dari sini. Ya, Mat, ada pertanyaan nggak, Mat? Kamu, Mat? Ahmad, ada pertanyaan? Halo, Pak. Belum, oke ya. Kita mulai. Saya coba share screen ya. Putus, Jadi Pak. kalian ikuti, yang nggak paham nanti silakan dicatat, ditanyakan. Dan nanti juga pasti ada case untuk kalian gitu ya, yang perlu kalian selesaikan gitu ya di laporan akhir ya. Tolong dicatat ya nanti ya. Atau bisa di screenshot atau terserah kalian. Oke, saya mulai ya. Sudah terlihat ininya, file presentasinya? Ya, Sudah, jadi Pak. hari ini temanya adsorpsi ya. Jadi temanya adsorpsi. Kita akan sedikit membahas ya. Mungkin sedikit lebih dalam daripada di mata kuliah teori kalian ya, yang sudah kalian dapatkan. Oke, jadi temanya absorpsi. Kalau saya yang tanya ya, kemarin kalau nggak salah sempat teman kalian dapat pertanyaan dari reviewer gitu ya, apa sih beda antara adsorption and absorption gitu ya? Ya, ada yang mau menjawab dulu. Gimana bedanya? Kalau adsorpsi, Silakan Distia. itu aja Pak yang sesuai. Ya, gimana? Siapa yang mau menjawab? Coba. Silakan, siapa? Coba. Nggak apa, Distia juga nggak apa. Duluan, coba. Kalau adsorpsi itu yang terjerap itu hanya ke permukaannya. Kalau absorpsi itu ke dalam larutannya. Ke dalam larutan. Oke, yang lain, ada pendapat lagi? Yang lain, silakan. Yang mau mencoba menjawab atau menyanggah atau menambahkan, silakan. Silakan. Mana proyek yang mengerjakan adsorpsi ini? Siapa? Bella ya yang mengerjakan ini ya? Gimana Bella? Iya betul Bella? Pak, saya Pak. Ya, gimana Bella? Apa bedanya antara ad sama ab? Sebentar Pak. Kemarin karena saya nggak nulis di literatur ini materinya. Oke, sambil nunggu Bella, ada lagi yang mau coba menjawab? Silahkan. Saya mau coba, Pak. Ya, silakan Fatul. Tadi benar sih yang kata Destia tentang adsorpsi, itu yang terjadi permukaan. Kalau untuk absorpsi itu, jadi partikelnya masuk ke dalam adsorben. Oke, ya, jawabannya Fatul mungkin lebih tepat ya. Jadi sebenarnya bukan hanya larutan ya, Destia. Bisa padatan, bisa tergantung apa yang saling kontak gitu ya. Ya, kalau tema kita hari ini adalah padat cair gitu ya. Nah, jadi antara dua fase gitu ya. Ya, mungkin bisa saja suatu saat padat gas gitu ya. Bisa saja gitu ya. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Atau cair gas ya, bisa saja ya. Jadi ada yang dikontakkan seperti itu. Nah, jadi yang adsorption yang kita pelajari hari ini itu hanya ya, partikel atau partikulat itu hanya sekedar apa ya, menempel ya di permukaan ya. Jadi tidak sampai masuk ke dalam adsorbennya atau
matriks medianya gitu ya. Jadi tidak hanya masuk ya, jadi masih ada di permukaan. Ya. Nah, jadi kalian bisa bayangkan nanti kita mungkin ada gambaran gitu ya. Nanti mungkin saya ada ilustrasi atau representasi skematiknya gitu ya, yang bisa kita lihat. Oke, kita masuk ya sekarang ke inti materinya. Nah, jadi learning target kita hari ini ya, yang ingin saya berikan ke kalian. Paling tidak kalian tahu secara teoritis ya, proses absorpsi itu seperti apa. Ya, interaksi antara absorben dan absorbatnya seperti apa gitu ya. Equilibrium di dalam proses absorpsi itu kapan terjadinya? Atau kalian harus tahu ya, kapan akan tercapai. Nah, terus kalian juga perlu tahu ya perbedaan absorben. Ya, dan mungkin untuk aplikasinya juga ya. Jadi itu yang penting hari ini ya. Jadi kalian tahu kegunaan absorben terus apa aja gitu ya. Oke. Nah, outline-nya mungkin hari ini ada ini gitu ya. Kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi ya. Terus misalnya proses jalan absorpsi ya. Ada isoterm absorpsi ya. Terus kita juga akan nanti bahas absorbennya. Di sini saya tunjukkan 3 macam gitu ya. Meskipun absorben itu sangat banyak gitu ya. 100 macam pun lebih gitu ya. Di sini ada activated carbon, ada PAC and GAC ya. Ada particulate and granular activated carbon. Ya, ada lagi activated alumina. Ya. Ada lagi molecular sieve. Ya, mungkin kalian asing gitu ya dengan istilah molecular sieve ya. Ya, ada molecular sieve. Dan yang terakhir nanti kita coba singgung sedikit tentang aplikasinya. Ya. Apa aplikasinya? Apakah menyerap saja itu sudah ini gitu ya? Atau nggak ada aplikasi lain maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke ya, jadi ini secara teoritis ini prosesnya. Ya, jadi kalau absorption gitu ya, ya itu nanti molekul absorbat gitu ya, atau yang ya terlarut di dalam suatu media gitu ya, itu nanti akan terakumulasi dalam absorben ya, absorben biasanya berupa solid material ya biasanya. Ya, jadi seperti tadi ada activated carbon, ya itu salah satunya, salah satu absorben gitu ya, contohnya. Ya, contohnya kalau kita mungkin kalian nanti belajar ya bisa meremove color ya, jadi menyerap atau ya menjerap warna dari air atau lingkungan perairan ya, menggunakan activated carbon. Ya, kira-kira prosesnya seperti ini ya. Panah merah ini kita misalkan warna gitu ya. Ya. Mula-mula ketika sudah ada absorben ya, partikel-partikel color tadi akan nempel ya di permukaan saja, tidak sampai masuk ke dalam sini ya, tidak masuk ke dalam sini yang warna coklat ini, tapi hanya nempel di permukaan ya, permukaan dari activated carbon. Ya, setelah selesai proses absorpsi, yang keluar adalah ya water. Kalau misalnya itu ininya 100% ya. Ya, daya serapnya misalnya 100%. Kalau enggak, ya artinya di sini masih ada yang tersisa. Sisa dari gaisnya itu ya, colornya itu ya. Jadi sisa itu yang tidak terserap. Nah, tidak terserapnya karena apa? Ya karena banyak faktor yang kita coba bahas. Ya, jadi tidak serapnya karena apa? Nah, kira-kira itu ya. Jadi proses absorpsi adalah ya terakumulasinya ya, terakumulasinya absorbat di dalam di permukaan absorben ya, kira-kira seperti itu, simpelnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah bicara panjang lebar ya kalau ditanya apa sih definisi atau arti dari absorpsi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oke, ya. Jadi di dalam absorpsi itu ada 2 secara general ya, ada physisorption and chemisorption. Ya, kalau physisorption ya itu biasanya ada interaksi van der Waals, gaya van der Waals. Ya, dan ada contohnya ada interaksi dipol gitu ya. Nah, jadi ada juga gaya London. Nah, ya kalau di chemisorption ya ikatannya secara chemical. Ya, ikatannya secara chemical dan ini sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan physisorption. Ya,
Dan untuk entalpinya jauh lebih tinggi hemisorption karena binding energinya lebih tinggi semisorption daripada visisorption ya. Kalau bisa lihat nilainya rentangnya sekitar itu ya. Ya, terus ada keadaan saturasinya ya. Itu kalau visisorption bisa multi layer, tapi kalau hemisorption hanya monolayer. Ya. Kenapa multi layer? Ya. Karena di permukaan itu sangat banyak. Ya, nanti kita akan lihat ya, permukaannya itu bisa berlapis-lapis gitu ya. Ada banyak layer. Tapi kalau di hemisorption karena ini katanya kuat gitu ya, yang cenderung nempelnya di batas akhir gitu ya, atau di ya interface dari benar-benar di interface dari absorbennya ya. Makanya hanya bisa monolayer, ada satu kemungkinan gitu ya. Jadi tidak mungkin dia jadi kalau masih di atasnya interface gitu ya, itu masih bisa kita katakan multi layer. Jadi masih belum bisa kuat gitu ya, karena tadi ya energi ikatnya juga nggak terlalu tinggi ya. Ya, terus ada surface specificity ya. Jadi kalau visisorption itu tidak terlalu spesifik gitu ya. Tapi kalau hemisorption itu spesifik. Ya. Dan nature atau sifat alamiahnya. Ya, jadi kalau nanti kalian ketemu absorben yang punya sifat visisorption lebih dominan gitu ya, katakanlah daripada hemisorption, artinya si absorben itu sifatnya reversible. Jadi setelah kalian gunakan gitu ya, karena tadi ikatan bindingnya tidak kuat gitu ya, binding energinya mungkin rendah gitu ya, dia bisa reversible. Artinya dia bisa melepas lagi absorbennya. Ya. Tapi kalau hemisorption karena binding energinya tinggi, dia mostly irreversible ya, mostly irreversible. Jadi setelah mengikat, kalian akan sulit melepas. Ya. Jadi untuk melepas butuh something yang ekstra ya. Kalian akan butuh itu untuk melepas. Nah, kira-kira itu bedanya ya antara absorben atau proses yang sifatnya visisorption and hemisorption. Ya. Perbedaannya kira-kira di sini. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi. Ya. Pertama, ada surface area dari absorben itu sendiri. Jadi ada luas permukaan. Ya. Ya, karena tadi kita sudah bicara kalau proses absorpsi ini hanya di permukaan, artinya surface area ini penting. Ya, kalian penting memilih suatu absorben. Ya, salah satu pertimbangannya adalah surface area-nya. Ya, semakin besar surface area-nya, makin bagus. Ya, log gauge-nya seperti itu ya, semakin luas surface area-nya atau makin tinggi surface area-nya makin bagus. Ya, terus yang selanjutnya mempengaruhi adalah solubility dari absorbennya, ya, kelarutan. Ya, kelarutan dari absorbennya seperti apa ya? Ya, semakin tinggi kelarutannya ya, di dalam suatu pelarut ya, si absorben yang akan kita serap atau yang akan diserap atau akan diabsorb, ya artinya ikatan gitu ya, ikatan antara solutnya dengan solvent itu akan makin tinggi, gitu ya. Jadi ikatannya makin tinggi dan menyebabkan daya absorpsinya makin rendah, ya bisa jadi makin rendah karena apa ya, interaksinya. Ya, kemungkinan interaksi antara absorben dengan absorbat akan menjadi berkurang. Ya, karena dia sangat larut di pelarut. Gitu ya. Nah, itu juga tidak kita kehendaki. Ya. Jadi kalau kalian mau menyerap, ya pilih juga pelarutnya apa. Gitu ya. Nah, itu penting ya. Mungkin kalian tadi di video juga nggak dilihatkan itu. Gitu ya. Kenapa asam asetat di aqueous gitu ya. Nah, itu juga penting sebenarnya kalian bisa pelajari. Ya. Ya, jangan sampai asam asetat itu punya kelarutan sangat tinggi di aqueous ya. Kalau itu sangat tinggi di aqueous, artinya absorben kalian ya menyerapnya tidak bisa optimal, ya, tidak bisa maksimum daya kerjanya. Nah, yang ketiga, faktor yang penting lagi gitu ya, itu ada konsentrasi dari ion hidrogen atau kalian mungkin mengenalnya sebagai pH ya, power of hydrogen. Ya. Jadi power of hydrogen atau pH ini
Ya, itu penting juga. Ya, nanti kita ada hubungannya ya, nanti ada hubungannya. pH ini antara absorbat dengan absorben penting ya. Kalian harus tahu ketika pH-nya very different gitu ya. Gap-nya sangat tinggi, bedanya gitu ya, nilainya, value-nya sangat tinggi. Artinya absorben kalian juga nggak akan bekerja dengan bagus. Ya. Jadi tadi banyak pertanyaan, mungkin di kelasnya Mbak Afni, unik tadi pertanyaannya gitu ya. Apa yang mempengaruhi gitu ya dari proses absorpsi? Banyak sekali ya. Nah, yang kalian jawab tadi juga masih kurang gitu ya. Ini baru 3 yang kita bicarakan ya. Jadi pH penting. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya ada temperatur. Ya. Biasanya ini kita sering gunakan untuk absorption atau untuk removal heavy metals. Ya, misalnya Cu, Zn, terus misalnya macam-macam gitu ya. Jadi heavy metal yang ada gitu ya. Biasanya perlu suhu tinggi. Jadi makanya kalau kalian nanti suatu saat, ya nanti ya saya lihatkan. Nanti kita akan coba saya berikan ya hasil penelitian gitu ya. Kalau suhu mempengaruhi. Nah, terus yang selanjutnya yang kelima adalah nature of absorbent. Ya, sifat alamiahnya dari absorbent itu sendiri. Ya, misalnya dia punya gugus fungsi apa? Nah, ingat alkohol, aldehid, ya, asam karboksilat pasti akan berbeda-beda ya. Jadi misalnya kalian menggunakan absorbennya berupa activated carbon, tapi yang kalian serap itu adalah misalnya berbeda-beda gitu ya. Ada misalnya alkohol, ada misalnya golongan keton, ada misalnya golongan aldehid, ada misalnya golongan ester ataupun asam karboksilat ya, dengan massa absorben yang sama dan dengan volume absorbed yang sama gitu ya, pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ya, itu hampir pasti gitu ya. Jadi hampir pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Yaitu adalah ini, masih masuk nature of the absorbent ya. Nature-nya itu menentukan juga ya. Ya, jadi menentukan kecocokannya gitu ya. Ya, ini seperti kalian kalau belajar enzim ada log and key gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira nanti. Nah, selanjutnya adalah mixer atau campuran dari absorben ya. Ya, jadi campuran ini sendiri akan menentukan apa gitu ya. Kalau campuran dari absorben ini ya misalnya tadi yang kalian kita lakukan hari ini itu hanya bukan mixer ya, itu hanya masih satu yaitu asam asetat. Ya. Tapi mixer nanti misalnya asam asetat dicampur dengan alkohol misalnya, atau asam asetat dicampur lagi dengan keton misalnya dalam satu larutan gitu ya. Nah, mixernya ini nanti akan menentukan selectivity. Ya. Jadi absorben kalian nanti mungkin enggak ya mungkin harapan kita bisa menyerap semuanya gitu ya. Tapi kebanyakan dia nanti akan menunjukkan satu dominansi gitu ya untuk menyerap mana. Nah, itu juga kalian perlu pertimbangkan ya. Jadi mixer ini bisa mutual sifatnya ya, terkadang bisa mutual menguntungkan kita karena dengan menggunakan satu absorben kita bisa menyerap beberapa polutan, tapi di satu sisi kadang-kadang bisa interfere atau mengganggu ya, mengganggu jalannya proses absorpsi. Jadi misalnya kalian ingin menyerap misalnya tadi asam asetat gitu ya, asam karboksilat, tapi ketika ketambahan alkohol misalnya gitu, atau ketambahan keton misalnya, ya mungkin satu saat keton atau alkohol ini terserapnya lebih tinggi gitu ya, siapa tahu daripada asam karboksilat. Yaitu namanya interfere ya. Jadi dia si yang kalian tambahkan gitu ya di dalam campuran itu menjadi penghalang ya. Barrier untuk tujuan kalian yang ingin kalian serap malahan gitu ya. Nah, itu masalah juga gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan di dalam proses absorpsi ya. Jadi sudah ada 6 gitu ya. Itu adalah 6 faktor yang mungkin cukup penting dalam kalian memilih absorben ya. Mungkin tadi pemilihan pelarutnya kalau kalian menggunakan pelarut gitu ya misalnya. Ya, jadi hal seperti itu penting ya. Ini perlu kalian pelajari ya. Oke, kita lanjut lagi.
Ya, ini ada beberapa gaya gitu ya. Pada saat interaksi antara absorben dan absorbat ya. Ada gaya kalem, ada interaksi antar dipol gitu ya. Ada tadi sudah kita bicarakan ada van der Waals untuk Fischer-Tropsch, gaya Langen juga Fischer-Tropsch gitu ya. Ada ikatan hidrogen, ada muatan gitu ya. Ya, ada lagi point charge neutral species atau biasanya kita bisa lihat dari pH zero point charge. Ya, kita bisa katakan itu. Ya, jadi titik di mana absorben kalian tuh bermuatan nol atau netral. Ya, jadi absorben pasti akan punya muatan itu, ya, pasti akan menunjukkan keadaan di mana dia bersifat netral. Ya, itu pasti suatu kepastian gitu ya. Nah, tapi di mana letaknya? Bisa asam, bisa basa, bisa di pH 7, ya itu semua kemungkinan ada. Ya, jadi kira-kira itu. Nah, terus ada lagi ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen ini juga apa ya? Menyumbang ya, punya sumbangsih pada saat interaksi antara absorben dan absorbat ya di dalam proses absorpsi. Nah, kira-kira itu ya beberapa jenis interaksi yang memang ada ya di dalam proses absorpsi. Ya, tapi gaya Langen atau van der Waals ini biasanya cukup dominan gitu ya dibandingkan yang lain. Jadi bisa kalian katakan gitu, kalau kalian ini ya kita bisa mengatakan Fischer-Tropsch ya cukup dominan secara umum ya, tapi enggak untuk kemungkinan Fischer-Tropsch di suatu saat bisa dominan ya. Jadi mungkin nanti kalau kalian penelitian dengan saya gitu ya, mungkin kita ketemu lagi gitu ya. Ya mungkin nanti akan ada perhitungan gitu ya, kapan Fischer-Tropsch itu dikatakan dominan, kapan Fischer-Tropsch-nya dominan gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang kalian cukup tahu dulu gitu ya. Kalau di dalam proses absorpsi itu ya Fischer-Tropsch cukup dominan ya secara umum Mas ya, secara umum cukup dominan. Nah, kira-kira itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi saya ingin jelaskan ya. Jadi di dalam proses absorpsi itu ada yang namanya kinetics ya, jadi kinetika. Ya, ini saya coba buatkan skematiknya agar kalian bisa memahami lebih gampang gitu ya. Jadi kalau yang di sebelah kita urut dulu ya. Kita urut dulu dari sebelah kiri ke kanan. Ini ada 3 kotak ya. Ini kotak pertama, ini batas untuk kotak kedua, ini batas untuk kotak ketiga. Sudah lihat semua? Ya, sudah ada ini ya, sudah terlihat semua, jelas? Oke ya. Sekarang kotak ketiga itu kita sebut adalah bagian dari absorbennya. Dalam hal ini saya tuliskan sebagai activated carbon ya. Jadi itu adalah bagian absorbennya. Saya buatkan skematik seperti itu. Bagian kedua itu adalah liquid film. Ya, tadi kita bisa katakan sebagai layer. Ya, tadi ada istilah layer ya, monolayer atau multi layer gitu ya. Nah, layer-layer ini tergantung nanti ya. Jadi liquid film itu ada tipis banget ya. Kalau kalian nanti belajar lebih dalam lagi, liquid film itu sangat tipis gitu ya. Sehingga mungkin mata telanjang kita nggak bisa lihat itu gitu ya. Jadi itu film yang sangat tipis gitu ya, yang ada di surface atau interface-nya ya dari activated carbon atau absorben ya. Letaknya di situ. Ya, setelah itu di paling kanan ada bulk liquid. Ya, di sini adalah solution yang isinya adalah absorbat. Ya, di sebelah kanan ini itu adalah solution yang isinya absorbat ya. Jadi ketika proses absorpsi itu berjalan ya awalnya dari sini dulu, dari bulk liquid. Ya. Kalau saya tanya gitu ya, kenapa kok dari sini bulk liquid ke sini gitu ya? Apakah mungkin hanya karena diserap atau gimana? Kalau saya tanya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok dari arahnya dari bulk liquid ke interface gitu ya? Kok enggak mungkin langsung aja dari stagnan atau liquid filmnya ke interface gitu ya? Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab?
Kenapa kok dari bak liquid gitu ya? Coba Joyce, gimana Joyce? Menurut versimu gimana? Ya, gimana Joyce? Joyce, gimana Joyce? Ada pendapat? Yang lain, coba ya sebelum Joyce, ya yang lain. Coba, Emi, gimana Emi? Kamu ada pendapat gak Emi? Ya, Emi. Oke, yang lain lagi, silakan. Saya ingin dengar yang lain pendapatnya. Ya, kenapa kok dari situ? Ya, Abdur. Ya, Emi ngechat belum ada katanya. Ya, Abdur, gimana Abdur? Belum sih Pak. Ya, kenapa? belum nyampe Pak, aku lupa ini. Coba Jiva Anissa, mana? Jiva Anissa. Saya ingin dengar pendapatnya. Gimana Jiva Anissa? Ya, Jiva Anissa. Ya, masa nggak ada yang tahu ini? Alasannya kenapa? Siti, coba Siti, the second winner. Coba, gimana Siti? Itu kan ya Pak, Kenapa? biar yang bulatan hitam ini bisa masuk lebih rata ke dalam absorbennya. Gitu. Oh, masuknya biar lebih rata gitu. Iya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Paling tidak sudah mencoba memberikan ini ya pendapat. Oke, Jessica, gimana Jessica? Jessica? Ya, gimana Jessica? Ada pendapat? Ya, atau satu lagi saya coba ya. Anwar, gimana Anwar? Anwar? Anwar, gimana ini Anwar? Anwar? Ya, Anwar? Nggak hilang kan Anwar ini? Iya, Pak. Ya, gimana Anwar? Ada jawaban nggak kamu? Belum sih, Pak. Belum. Masih ya. bingung. Ya. Ini ada hubungannya dengan concentration ya. Konsentrasi di bak itu sangat tinggi ya. Konsentrasi di bak liquid itu sangat tinggi ya. Higher concentration. Sedangkan di sini itu awalnya bisa kita katakan ya mendekati zero gitu ya. Ya, di activated carbon. Ingat arah gradient konsentrasi dari mana ke mana? Ya, gradient konsentrasi dari mana ke mana arahnya? Tinggi ke rendah bukan Pak? Iya, tinggi ke rendah, nggak usah takut jawab ya. Tinggi ke rendah, karena tinggi ke rendah, ya berarti dari bab ini pasti menuju ke situ, gitu ya. Ya, tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah di tempatnya Mbak Afni, gitu ya, pas pretest. Kapan equilibrium? Ya, equilibrium itu tercapai ketika konsentrasi ya di bak liquid dengan di sini ya absorbennya gitu ya itu similar ya, atau same gitu ya. Jadi
ketika itu tercapai, ya udah, itu kalian akan mendapatkan kondisi equilibrium. Ya. Artinya sudah setimbang, ya, sama. Ya. Jadi samanya ya masing-masing berbeda ya. Tadi contohnya absorbennya sama, tapi larutan yang mau diserap berbeda, ya pasti berbeda, ya, pasti akan memberikan kesetimbangan yang berbeda. Ya. Atau bisa jadi sebaliknya, gitu ya, larutannya sama tapi absorbennya berbeda, juga sama akan memberikan nilai kesetimbangan yang berbeda. Nah, jadi kira-kira seperti itu, ya. Jadi semakin ke dalam ini, gitu ya, jadi kalau ada tiga area, gitu ya, ada bag liquid, ada liquid film, ada absorbennya sendiri, gitu ya. Ya, konsentrasi terendah itu di sini, ya, di absorben. Kalau awal mula ya, saat kita T sama dengan 0, gitu ya. Kalau kita belajar kalian nanti T sama dengan 0, di sini tuh paling rendah, ya. Di absorben itu paling rendah, di liquid film juga belum mulai pada saat waktu T sama dengan 0, ya, masih similar. Jadi di liquid film dan activated carbon ini akan punya konsentrasi yang sama mungkin, ya, ketika T sama dengan 0. Ya, dan di bag ini konsentrasinya maksimal, ya. Jadi 100%. Jadi kalau ini misalnya kita bisa buat persentase, di bag ini awalnya 100%, di stagnan dan activated carbon ini 0 mungkin, gitu ya. Nah, kalau kita bisa buat persentasenya. Nah, mungkin nanti di T sama dengan tak hingga, gitu ya, kita nggak tahu T-nya berapa, makin lama bag ini akan berkurang, ya, decrease. Ya, konsentrasinya akan decrease, stagnan filmnya konsentrasinya akan higher, activated carbonnya akan higher. Ya, tapi ingat, stagnan film ini akan ketika T sama dengan tak hingga nanti ketika jalan, ya, ketika proses itu berjalan, absorpsi berjalan, ini akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan activated carbon. Nah, jadi di activated carbon nantinya akan lebih rendah, ya. Ketika tercapai kesetimbangan, artinya 3 fase ini akan punya konsentrasi yang bisa kita katakan sama, ya, similar. Ya, jadi kalian bisa lihat nanti ketika kesetimbangan 3 area ini pasti konsentrasinya akan sama, ya, mencapai kondisi yang sama. Nah, jadi kalau kita persentase dari 100%, gitu ya, ya mungkin bisa 33,3, 33,3, 33,3, gitu ya, untuk masing-masing area itu, gitu ya. Di masing-masing area kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut, ya. Intinya stepnya ada itu, ya, di dalam proses absorpsi. Ada transport di bag liquidnya, ada transport di filmnya, gitu ya, ada transport di pori-porinya, ya. Ini makanya saya gambar celah ini, gitu ya. Ini menunjukkan pori-pori sebenarnya, ya. Ini pore dari absorbennya. Jadi absorben itu punya pori-pori, itu pasti, gitu ya. Jadi saya gambarkan ilustrasinya seperti itu biar kalian lebih mudah memahami, gitu ya. Nah, dan ketika sudah masuk ke pore-nya, ya dia pasti akan ada proses absorpsi, ya, menempel di interface-nya. Oke, itu ya kira-kira. Terus kita lanjut lagi, ya. Nah, tadi proses hubungan equilibrium itu kita namakan sebagai yang namanya tadi, ya, isotherm, ya. Ya, jadi ingat, gitu ya, pada saat equilibrium, ya pasti kalian akan dapatkan atau harus mempelajari yang namanya absorption isotherm, ya. Jadi kalian harus mempelajarinya. Nah, ini ya, jadi apa absorpsi isotherm itu, gitu ya. Ya, jadi intinya adalah mass absorbed per unit mass absorbed, gitu ya. Jadi ya bisa kita katakan sebagai mass ratio antara absorbed dengan absorbennya, ya, pada temperatur tertentu. Ingat, pada temperatur tertentu. Jadi di sini temperaturnya tidak divariasi, ya. Jadi nah, tidak divariasi. Jadi di sini temperaturnya konstan, ya. Jadi kita menggunakan satu temperatur untuk pengukurannya. Nah, ini, ya. Jadi ini rumus simpelnya, gitu ya. Ini untuk mass balance-nya, gitu ya. Ya, jadi HE, ya, itu adalah
massa dari material yang diserap gitu ya, per massa dari absorben tadi ya. Jadi miligram atau gram atau kilogram boleh terserah, atau ton gitu ya, terserah, nggak ada masalah. Ya, yang penting kalian konsisten dalam menyebutkan satuan. Jadi satuan itu tidak masalah. Boleh miligram per gram, terserah gram per gram, kilogram per gram, silahkan ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang penting kalian konsisten dan tahu artinya ya. Nah, kira-kira seperti ini equation-nya ya. C0 itu adalah initial concentration dari absorbatnya ya. E adalah equilibrium ya, atau pada waktu T gitu ya. Di waktu tertentunya berapa. V adalah volume dari liquidnya yang kalian gunakan ya. Sedangkan M adalah massa dari absorbennya berapa. Ya, jadi kalian bisa hitung. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah ini adalah kondisi awal gitu ya. Kondisi awal dari absorbat ya, punya C0 gitu ya, punya konsentrasi C0 dengan volume V tertentu. Ya, terus setelah kita tambahkan dengan activated carbon, jadilah seperti ini. Ya, dengan massa M ya. Kita misalkan massa activated carbonnya adalah M. Nah, akan jadilah seperti ini. Nah, setelah proses absorpsi berjalan, ya, tercapailah yang namanya kondisi equilibrium. Ya, setelah tercapai kondisi equilibrium, kalian bisa pisahkan seperti tadi di video menggunakan kertas saring atau yang lain, atau kalian settling dengan ya tinggal biasa, ya, tinggal biasa sehingga absorbennya atau activated carbonnya nanti akan turun sendiri, ya, mengendap sendiri di bagian bawah dari reaktor atau wadah kalian, ya. Jadi tergantung apa yang kalian gunakan. Ya, sehingga kalian akan dapatkan CE atau CT, ya. Jadi konsentrasi pada waktu equilibrium atau pada waktu T. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu gambarannya. Ya, gambaran untuk memudahkan kalian kita belajar mass balance-nya. Ya. Nah, kalau tadi aja 3, sekarang saya tambahkan 1, ya. Jadi ini ada beberapa model absorption isoter, ya. Ya. Ini ada linear, gitu ya. Ada modelnya Langmuir, ada modelnya French, ada modelnya BET, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa equation. Saya simplify, gitu ya. Kalian silahkan boleh mencatat atau di ini silahkan, gitu ya. Karena ini mungkin nanti akan berhubungan dengan case kalian, gitu ya. Ya, kira-kira ini yang akan kalian pelajari gitu ya. Jadi ada 4 model yang kita bahas hari ini gitu ya. Ada linear, ada Langmuir, ada BET, ada French. Grafiknya kira-kira akan seperti ini. Ya, saya sudah buatkan juga, berikan clue gitu ya. Untuk French, grafiknya nanti akan ditentukan oleh koefisien n. Ya, kalau n sama dengan 1, nanti dia akan menyerupai linear. Ya, kalau n sama dengan 1, dia akan menyerupai linear ya. Tapi kalau n kurang dari 1, grafiknya akan seperti ini ya. Jadi untuk French ya, nanti grafiknya akan seperti ini. Ya, untuk n kurang lebih dari 1, grafiknya akan seperti ini. Lengkungannya seperti ini. Ya, kebalikan antara n lebih dari 1 dengan n kurang dari 1. Ya, ini adalah plottingnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah CE, sumbu Y-nya adalah HE. Ya, plottingnya akan didapatkan ya kira-kira kurvanya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah Langmuir ya. Jadi kalau di Langmuir itu kita punya asumsi ya terjadinya monolayer ya. Jadi dia hanya mengasumsikan proses absorpsi itu secara atau di dalam prosesnya itu artinya ada satu layer. Ya, dan rumusannya seperti ini ya. Ada konstantanya, ada CE gitu ya, dan ada HA atau itu adalah nilai dari kapasitas absorpsi maksimumnya. Ya, jadi kapasitas absorpsi maksimum pada saat proses absorpsi itu terjadi secara monolayer. Ya. Jadi kalau monolayer tadi, kalian ingat tadi di awal ya, monolayer adanya di chemisorption. Ya, jadi masih berhubungan gitu ya, kalian jangan lupakan itu ya, karena
itu masih berkembang. Jadi Langmuir ini mengasumsikan itu ya, monolayer ya, sehingga kalian bisa punya asumsi ya. Mungkin Langmuir ini ya bisa merepresent untuk chemiseption gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk ini ya dari Langmuir itu sendiri ya. Jadi ada beberapa macam gitu ya. Ya, ini saya coba buatkan gitu ya. Kalau K-nya itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil nilainya. Ya, kalian akan dapatkan seperti ini slope-nya gitu ya. Nah, jadi ini kalian akan dapatkan seperti ini ya. Kalau kalian punya QE itu setengah dari Qmax ya, grafiknya akan seperti ini ya. Jadi ini saya coba buatkan gitu ya. Nah, jadi kalian bisa nanti semoga bisa lebih membantu kalian untuk buat laporan gitu ya. Nah, nanti bisa kalian ceritakan. Oke, itu ya gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi slope pada saat nilai K itu kurang sangat kecil gitu ya, sangat kecil ya. Itu pasti akan mendapatkan atau kalian nanti akan mendapatkan kondisi Q-nya maksimal gitu ya. Ya, tapi kalau K-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, atau mendekati 1 ya. Ya, QE-nya nanti bisa kalian coba buktikan. Benar nggak setengah dari Qmax? Ya, jadi kalau Qmax-nya itu adalah garis ini, line ini gitu ya. Ini adalah garisnya, Qmax-nya. Nah, kalau nilai K-nya ini sama dengan 1, apakah benar ini setengahnya? Ya, nanti kalian bisa buktikan untuk perhitungan absorpsi asam asetat dengan aktivitas karbon punya kalian ya. Nanti tolong dimasukkan. Benar nggak ya? Tolong dibuktikan ya. Jadi itu case yang pertama. Ya, kalau Qmax dikalikan K ya pada saat K-nya itu sangat kecil gitu ya, nanti akan dapatkan ini slope-nya. Ya, buktikan juga ya. Jadi tolong dibuktikan. Benar nggak? Saya ingin dapatkan pembuktian itu gitu ya. Ya, ini sudah saya beri clue, kalian tinggal membuktikan saja sebenarnya ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada model BET. BET nama orang ya. Jadi dari 3 nama orang penemunya yaitu Brenner, Emmett, and Taylor. Ya, jadi modelnya BET ada 3 orang penemunya. Ya, ekuasinya seperti ini, gitu ya. Dan di sini mengasumsikan multilayer. Jadi BET ini mengasumsikan multilayer. Ya. Nah, jadi cukup berbeda dengan model sebelumnya tadi yang menyebutkan monolayer, gitu ya, cukup berbeda. Nah, nilai atau ininya seperti ini ya. Saya sudah berikan. CS itu adalah kondisi pada saat saturated ya, atau saturasi atau kondisi jenuhnya. Ya. Sedangkan KB itu adalah parameter yang berkaitan dengan ikat ya, intensitas ikatnya di semua layer ya. Jadi ini adalah multi layer, kita nggak tahu, kalian nggak bisa menentukan berapa layernya di dalam proses absorpsi itu, gitu ya. Jadi karena kalian nggak bisa menentukan, ya kita sebut saja semua layer. Nah, ini ada catatan, ya. Ada catatan, ya. Unik ini, nanti tolong dibuktikan notes-nya ini, ya. Makanya saya highlight warna ungu, gitu ya. Nah, karena ini buktikan ya. Kalau CE-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan CS, dan KB-nya itu sangat besar dibandingkan 1, gitu ya. Dan nilai K-nya sehingga menjadi KB per CS, gitu ya. BET ini nanti akan cenderung mendekati Langmuir, ya, cenderung mendekati Langmuir ini. Ya, tolong buktikan itu ya. Saya ingin juga buktikan. Berarti sudah ada 3 case ya. Nah, jadi ada 3 case. Buktikan kalau BET ini akan mendekati Langmuir ketika kondisi CE-nya sangat kecil dibandingkan dengan CS, gitu ya, dan KB-nya sangat besar, lebih besar dari 1, ya, sangat besar, ya. Dan nilai K-nya itu ketika KB per CS. Ya, tolong buktikan ya, apakah benar equation ini nanti akan mendekati equation-nya Langmuir ini. Oke ya, itu case selanjutnya. Oke ya, kita lanjut lagi. Ketiga ada Freundlich.
Ya, jadi kalau friendly itu ada ini ya. Tadi kalian sudah tahu ada n-nya bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Sehingga grafiknya atau trennya juga berbeda-beda. Ya, kalau n sama dengan 1 tadi cenderung menyerupai linear. Ya, kalau n-nya kurang dari 1 seperti apa, n-nya lebih dari 1 juga seperti apa. Tadi kita sudah sedikit bahas di depan ya. Oke, itu ya. Itu Friendly ya, ini model friendly simple gitu ya. Nah, ini shape-nya kira-kira seperti ini ya. Saya coba inikan ke kalian gitu ya. Di ketika KF-nya sama dengan sekian, N-nya sekian, gambarnya akan seperti ini. Ketika KF-nya 0,15, N-nya 0,2, trennya akan seperti ini. Nah, nanti punya kalian tentukan juga ya. Nilai KF-nya berapa, N-nya berapa. Kan itu sudah pasti kalian tentukan ya nanti. Tolong dibahas. Dan kenapa? Apa hubungan nilai ini dengan ini ya? Ini misalnya gini ya. Ini sama-sama N-nya 0,4, tapi KF-nya berbeda gitu. Mungkin ini hampir lebih dari 3 kali lipat gitu ya. Nah, nilai KF lebih kecil, kenapa ininya bisa signifikan, lebih nilai HI-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, tolong kalian jawab itu ya. Nah, jadi misalnya case-nya adalah ini ya. Nah, ini N-nya sama gitu ya. 0,4 tapi KF-nya beda, kenapa KF yang nilainya lebih kecil ini HI-nya lebih besar. Dan sebaliknya, KF-nya sama-sama 0,15 tapi N-nya beda ya. Satunya N-nya 0,2, satunya N-nya 0,4. Kenapa yang 0,2 ini HI-nya lebih rendah? Ya. Padahal ingat yang kita pakai di sini adalah 1/n ya, pangkatnya adalah 1/n. Ya, tolong nanti dibuktikan ya. Jadi itu case juga untuk kalian. Ya, jadi shape dari friendly-nya. Oke, ya, itu shape yang antara CE versus IE ya. Kalau kita ubah menjadi bentuk logaritmik ya, log scale gitu ya. Nanti grafiknya akan seperti ini. Ya, grafik tadi 3 garis tadi, three lines ini akan jadi three linear lines. Ya, jadi akan jadi 3 garis lurus. Ya, persamaannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi dari awal persamaan ini nanti akan terconvert menjadi ini. Ya. Oke ya, jadi nanti ini enggak ini ya. Tapi yang penting kalian tadi buktikan ini ya. KF-nya sama, N-nya beda atau sebaliknya. N-nya sama tapi KF-nya beda. Ya, kenapa memberikan nilai HI yang ya cukup berbeda gitu ya. Secara grafis berbeda ya. Oke, ini case selanjutnya. Jadi silakan dicatat kalau case ini. Ya, ini ada absorpsi benzen ya dengan aktivitas karbon. Ya, saya beri clue dia menggunakan Friendly gitu ya sebagai model isotermnya. Ya, yang perlu kalian nanti hitung adalah berapa dos atau massa gitu ya aktivitas karbon yang dibutuhkan. Ya, tolong nanti dihitung ya berapa massanya. Oke, itu case selanjutnya. Sedangkan selanjutnya ada case ini. Ya. Karena yang diminta untuk menghitung konsentrasi equilibrium. Dan konsentrasi di solid phase-nya berapa. Ya. Jadi nanti tolong dihitung. Case kedua ini, ya, tolong jawabannya dilampirkan. Ya. Jadi jawabannya mungkin bisa dibentuk lampiran, gitu ya, karena 2 case ini, ya ini perhitungan, ya, ini menyimpang dari pembahasan, ya. Jadi bisa kalian split dengan pembahasan. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini sebelum kita lanjut. Silahkan yang mau bertanya. Atau sudah cukup jelas untuk case atau yang akan kalian tambahkan ke dalam laporan? Bapak? Iya, Distia, silahkan. Tadi case yang pertama apa, Pak? Case yang pertama. Ya. Jadi ini, Distia. Kalian buktikan ini ya. 2, ada QE sama dengan setengah Qmax gitu ya. Pada KC sama dengan 1. Yang kedua ini, buktikan ini ya.
slope-nya ya. Ini slope pada saat KC itu sangat kecil gitu ya. Itu didapatkan nilai Kmax kalikan K ya, konstantanya. Benar nggak sih? Kalau KC-nya itu sangat kecil, nilainya nanti akan dapat ini gitu ya untuk KE-nya. Ya. KE-nya sama dengan Kmax dikalikan K. Benar nggak? Nah, itu nanti coba dicek ya. Buktikan. Pembuktiannya seperti apa? Saya ingin tahu ya. Ya, itu case yang pertama dan kedua, guys ya. Case yang ketiga tadi ini. Kalian membuktikan yang saya highlight warna ungu ini ya. Ya, buktikan apakah benar model BET ini nanti akan menyerupai model Langmuir gitu ya ketika kondisi ini. Ya. Benar nggak? Nanti buktikan ya. Ya, padahal gitu ya. Padahal BET tadi gitu ya. Padahal BET ini tadi keywordnya adalah multi layer. Nah, dan sekarang menyerupai Langmuir artinya jadi monolayer. Ya. Uniknya di situ nanti. Ya. Jadi pembuktian kalian sebenarnya juga harus mengarah ke penjelasan itu gitu ya. Nah, saya berharap kalian bisa ya. Jadi bukan hanya pembuktian masalah equation saja, tapi buktikan kenapa yang semula multi layer sehingga dengan kondisi seperti ini gitu ya. CE-nya sangat kecil dibandingkan CS menyebabkan dia menjadi misalnya monolayer gitu ya. Apa yang hilang ya dari BET ini gitu ya. Oke, Destia, ada yang ingin tanyakan lagi, Destia? Oke, Bapak, berarti ada 3 case ya? 3 case tambah ini tadi, ya, KF ini. Ini tadi juga case ya, case keempat. Case keempat ada ini, sama-sama KF-nya 0,15, tapi N-nya beda, atau sebaliknya, N-nya sama, dan KF-nya beda gitu ya. Jadi, kenapa memberikan nilai QE yang seperti ini? Gitu ya. Nah, tolong dibuktikan. Ya, jadi itu case selanjutnya. Tambah lagi tadi ini ya, ada 2 case berhitungan ya. Jadi case berhitungan ini bisa kalian pas di lampiran mungkin ya, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi selain tadi ditanyakan Destia? Ya, silakan kalau ada yang menanyakan. Sebelum kita lanjut ya, ini masih panjang. Kita masih akan melanjutkan pembahasan ini. Cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup semuanya atau silakan kalau ada pertanyaan ya, saya tunggu ya. Iqbal, gimana Bal? Ada pertanyaan nggak Bal? Iqbal? Ya, mana Iqbal? Bal? Atau Andre coba? Andre, ada pertanyaan nggak Andre? Andre? Ya. Ada pertanyaan? Atau Dwi Anggreta? Mana? Dwi Anggreta? Ya, Dwi? Silakan kalau ada pertanyaan atau yang dibingungkan silakan ditanyakan ya sebelum kita lanjut. Cukup atau gimana? Ada yang ingin tanyakan? Lubi, gimana Lubi? Ada pertanyaan nggak Lubi? Belum, Pak. Belum, oke ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di sesi berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ya, tadi kita bicara macam-macam absorben ya. Ini jenis-jenis yang ingin saya kenalkan ke kalian. Ya, hari ini kalian sudah kenal di video awal tadi. Ada namanya activated carbon. Ya, jadi ini yang mungkin the most popular absorben gitu ya, yang cukup sangat terkenal gitu ya, sudah lama juga ya dan eksis sampai sekarang ya. Terus yang kedua ada activated alumina. Ya, yang ketiga ada molecular sieve atau mungkin kita bisa sebutnya sebagai zeolit. Dia termasuk kelompok clay ya atau lempung. Ya, jadi 3 ini ya, basicnya kalian yang perlu kalian pelajari atau perlu kalian tahu ya. Jadi banyak sekali absorben yang lain, nanti mungkin saya berikan contoh juga gitu ya, untuk yang lainnya apa. Ya, propertinya ya, physical propertiesnya kita kira-kira seperti ini. Dari
activated carbon ya. Kira-kira seperti ini. Ada density-nya sekian gitu ya, rentangnya sekian gitu ya. Terus ada average pore diameternya sekian. Luas areanya sangat luas ya, kalian bayangkan bisa sampai 1.600 meter persegi per gram. Nah, seluas lapangan bola mungkin ya. 1 gramnya itu ya. Bayangkan luasnya itu ya. Jadi kalian bisa membayangkan luas lapangan sepak bola berapa sih ya? Berapa meter persegi sih ya? Kalian bisa hitung. Luas mana sama luas absorben gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan. Ya, ini 1 gram luas absorben itu adalah sekitar 1.000 meter persegi ya. Bisa sampai 600 sampai 1.600 gitu ya, rentangnya sekitar itu. Ya, diameternya sekitar 15 sampai 25 angstrom. Ya. Ya, maksimum allowable temperaturnya ya sekitar segitu. Suhu operasi maksimumnya sekitar segitu ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan aktivitas karbon di suhu 200 ya mungkin absorpsinya nggak maksimal gitu ya. Nah, karena efek temperatur tadi, salah satu efeknya adalah temperatur ya. Tuh. Ya, ini physical properties untuk activated alumina ya. Ini suhunya lebih tinggi ya, allowable temperaturnya lebih tinggi, bisa sampai 500. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyerap di suhu 400 derajat masih oke menggunakan activated alumina dibandingkan dengan menggunakan activated karbon. Ya, hanya saja surface area-nya tidak sebesar karbon ya, lebih kecil, hanya sekitar 360-an maksim, ya sekitar itu gitu ya maksimalnya 360 meter persegi per gram. Ya, kira-kira itu. Jadi temperaturnya tinggi tapi ternyata surface area-nya nggak cukup tinggi gitu ya. Tadi karbon surface area-nya tinggi tapi temperaturnya juga kerjanya di suhu yang cukup medium ya, low medium gitu ya, jadi nggak cukup tinggi. Nah, sedangkan untuk molecular sieve atau mungkin zeolit gitu ya, macam-macam zeolit ini ya, zeolit ini macam-macam ada anhidrous sodium aluminosilikat gitu ya, ada anhidrous kalsium aluminosilikat gitu ya, ada anhidrous aluminosilikat itu sendiri ya. Ya, tipenya itu 4A itu hanya coding saja gitu ya, 4A, 5A, 13X itu hanya coding. Ya mungkin nanti kalian bisa belajar lebih detail lagi kalau ketemu saya di kesempatan berikutnya gitu ya. Ya, maksimum allowable temperaturnya secara umum sama ya, sekitar 600, lebih tinggi juga. Ya, jadi itu diameter pore-nya juga cukup menjanjikan gitu ya. Diameter pore-nya ya 4 sampai 13 angstrom. Ya. Ya, cukup menjanjikan untuk suatu absorben ya. Cukup potensial. Ya, ini activated karbon ya. Jadi di activated karbon ada macam-macam ya, ada pori ya. Nah, dia ada pori, ada skeleton dari karbon itu sendiri gitu ya. Intinya istilahnya mungkin intinya ada lagi absorbat yang menempel di interface-nya ya. Nah, dari mana kita bisa membuat activated karbon gitu ya? Macam-macam. Bisa dari coal ya, limbah batu bara, mungkin dari fly ash, bottom ash gitu ya. Mungkin bisa dari biomass, misalnya nutshell, misalnya dari tulang pun bisa gitu ya. Tulang-tulang mungkin tulang ayam gitu ya. Ya, memungkinkan untuk kalian convert menjadi activated carbon. Nah, banyak source-nya banyak ya. Jadi tidak hanya terbatas ini. Ya, tapi saya ingin menunjukkan beberapa source saja ya yang bisa digunakan ya. Saya kutip dari Kahn ya, tahun 2018. Ya, untuk membuatnya biasanya ada 2 step ya. Ada yang namanya pyrolysis dan ada yang namanya aktivasi. Ya, pyrolysis ini kalian yang dinamakan pyrolysis adalah memanaskan suatu material ya dalam kondisi yang oksigennya minim. Nah, itu namanya pyrolysis. Ya, sehingga terbentuklah suatu produk yang namanya char. Ya. Ya, terus char ini nanti kalian akan aktivasi ya. Aktivasinya dengan menggunakan heating ya. Aktivasi macam-macam ya, ada physical ada chemical ya. Kalau kita menggunakan heating artinya kita menggunakan physical activation ya. Jadi kalau kita menggunakan physical artinya di suhu 800 sampai 1000 biasanya ya. Nah, kira-kira itu sehingga nanti akan terbentuklah activated karbon yang mungkin kalian lihat tadi ya di video untuk absorpsi asam asetat. Ya, ini adalah beberapa bentuk activated karbon gitu ya.
Tapi secara umum kalian coba lihat semuanya memiliki oksigen di ini, di bentuk molekulnya, bentuk senyawanya gitu ya. Jadi semuanya memiliki oksigen ya. Misalnya A, B, C, D, E sampai F itu ada oksigennya, ada atom oksigennya ya. Itu ya penanda ya atau indicate ya untuk kita bisa golongkan atau katakan sebagai activated carbon. Ya, jadi dia memiliki atom oksigen, entah itu berupa keton, entah itu berupa seperti ini alkohol, entah itu bisa berupa asam karboksilat, gitu ya, macam-macam ya. Jadi entah kombinasinya, ya keton dengan alkohol misalnya, gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini hanya dengan berpaku dengan 6 ini, ya, sangat banyak variasi dari activated carbon ya, yang bisa kita gunakan. Sedangkan ini adalah bentuknya, jadi senyawa-senyawa ini tadi itu akan mempunyai bentuk yang berbeda-beda ya. Kita sama namanya, semua itu namanya activated carbon, tapi bentuknya luasnya berbeda-beda. Makanya tadi ada luas surface area-nya saya tuliskan dalam bentuk range ya, bukan constant value ya, bukan satu nilai ya. Jadi range karena bentuknya bervariasi ya. Ini ada bentuknya seperti ini. Ya, ini nanti kalian bisa dapatkan bentuk ini ketika kalian menggunakan yang namanya alat namanya SEM ya, scanning electron microscopy ya. Jadi kalian bisa gunakan SEM, nanti kan bisa lihat seperti ini bentuk-bentuk interface atau pori dari absorben kalian ya. Bentuknya macam-macam. Semakin kalian belajar akan makin senang biasanya gitu ya, karena melihat bentuk yang selama ini kalian nggak bisa lihat dengan mata telanjang gitu ya. Nah, ini penggolongannya activated carbon berdasarkan ukuran pori ya, ada mikropori, ada mesopor, ada makropor ya. Jadi kita golongkan berdasarkan diameter porinya ya. Kalau diameter porinya kurang dari 2 nanometer ya pasti harusnya masuk mikro ya. Kalau mesopor ya antara 2 sampai 20. Kalau makropor lebih dari 20. Ya, itu ya kira-kira seperti itu. Penggolongannya berdasarkan, kalau kita lihat berdasarkan ukuran pori. Ya, jadi ini ada beberapa gambar gitu ya. Makropor kira-kira ini ya. Ini makropor mungkin gitu ya. Karena lebih dari 20 nanometer. Mesopor lebih kecil lagi gitu ya. 2 sampai 20 nanometer. Sedangkan mikropor di sini misalnya itu sangat kecil ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi gambarnya seperti itu ya. Meskipun ada nanti yang namanya macam-macam submikropor dan lain gitu ya. Nah, mungkin ada lagi nanopor gitu ya, nah, atau mikropor gitu ya. Nah, jadi macam-macam ya. Nah, ini selanjutnya ada tipenya, jadi ada PAC, GAC, ada powder, ada granular ya. Bentuknya ada berupa powder, jadi yang kalian tadi lihat di video itu adalah PAC ya, powder activated carbon. Ya biasanya berupa fine particle atau fine powder. Ya, diameternya kurang dari 0,05 mm ya. Ya, surface areanya sekitar itu 100 meter persegi per gram ya. Dan diameter porinya itu biasanya kurang dari 10⁻⁹ meter. Ya, biasanya ya. Sedangkan untuk granular diameternya antara 0,5 sampai 4 mm ya. Jadi lebih besar ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dari Zhang et al, saya coba kutip gitu ya. Kalian bisa lihat perbedaan antara granular dengan powder ya. Kira-kira ini bedanya seperti ini. Nah, ini tadi yang dikatakan EMI gitu ya. Jadi EMI untuk absorben itu macam-macam ya. Jadi yang dikatakan batch itu adalah tipe reaktornya EMI. Jadi batch itu adalah tipe reaktor. Jadi nanti kalian akan belajar di semester depan mungkin ya. Ada mungkin plug gitu ya, ada yang tipe pipa gitu ya, ada yang mungkin trickle bed gitu ya, ada yang macam-macam. Jadi nanti kalian akan dikenalkan, tapi di sekarang batch ya, kalian cukup tahu ya. Jadi ini mungkin bisa kita katakan batch juga gitu ya. Jadi di awal kalau kita gunakan PAC gitu ya. Di sini PAC umumnya gitu ya. Umumnya untuk removal atau untuk menghilangkan rasa dan bau. Jadi umumnya untuk itu ya. Jadi pertama kali
tadi activated carbon tadi ya sama koagulan gitu ya, misalnya tawas atau yang lain ya. Kalian masukkan ke sini ya, sehingga nanti absorbennya akan menyerap atau meremoval bau dan warna gitu misalnya. Sedangkan tawasnya itu sebagai koagulan, dia nanti akan menjadikan vlog ya, sehingga lebih mudah disedimentasi atau dipisahkan gitu ya, di settling container misalnya. Ya, jadi nanti dipisahkan sehingga keluarlah sludge biasanya. Ya. Ya, sludge ini biasanya ya include gitu ya, include antara activated carbon yang diserap ya absorbatnya ya, dan koagulannya. Jadi include biasanya ada di bottom ya, di bawah, pasti harusnya ada di bawah gitu ya. Kalau settling time-nya makin lama makin bagus gitu ya. Jadi settling time-nya makin lama makin bagus. Di sini harusnya nanti akan jernih ya. Biasanya ini untuk proses-proses misalnya air PDAM ya. Ya, biasanya ada proses ini ya. Ini contohnya. Jadi kalau dengan proses ini hanya satu kali penggunaan ya, artinya activated carbon yang sudah dipakai tidak akan digunakan lagi, tidak akan bisa direcycle lagi ya. Harus menggunakan fresh activated carbon untuk ya meremoval lagi ya, meremoval sampel yang baru ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, sedangkan granular, kalau granular ini macam-macam ya, bisa selain menghilangkan bau dan warna, juga biasanya menghilangkan atau menyerap mikropolutan. Ya, jadi ada polutan-polutan yang sifatnya mikro ya. Jadi kalau ini biasanya digunakannya di fixed bed ya. Jadi kalau kalian nanti belajar jenis-jenis reaktor gitu ya. Nah, kalau tadi itu untuk batch ya, untuk party powder gitu ya. Sedangkan untuk granular ini biasanya untuk atau kita gunakan ketika kita menggunakan kolomnya adalah fixed bed gitu ya. Nah, ini gambaran saja. Jadi kalian nggak perlu mikir sekarang gitu ya. Ini hanya gambaran skematiknya gitu. Kira-kira seperti ini. Ya, aplikasinya banyak ya. Jadi aplikasi dari absorpsi ini banyak ya, untuk mereduksi oksidan gitu ya. Tadi sudah kita bahas untuk menghilangkan warna, bau gitu ya. Ya, untuk menyerap logam berat gitu ya. Macam-macam. Jadi sangat banyak. Nah, kira-kira itu ya aplikasinya. Nah, ini pertanyaan yang perlu kalian masukkan di dalam pembahasan kalian. Ya. Nah, pertanyaan pertama unik gitu ya. Ya, material apa saja yang bisa digunakan gitu ya untuk membuat activated carbon gitu ya. Dan step-nya bagaimana sih cara pembuatannya gitu ya. Nah, kalian cari mungkin jurnal atau apapun gitu ya. Step-nya apa ya? Ya, tadi yang saya jelaskan itu umum ya. Jadi setelah di pirolisis diaktifasi itu umum ya. Tapi step utamanya seperti apa sih ya? Itu kalian cari ya. Terus bisa didapatkan dari mana sih activated carbon? Itu kalian cari. Source-nya apa lagi selain itu tadi ya? Selain tulang, DNA. Nah, apa lagi sebutkan? Nah, terus yang kedua ya kalian jelaskan ya menurut kalian sendiri. Ya. Bagaimana sih cara menentukan absorpsi isoterm secara eksperimental? Caranya gimana? Versi kalian ya. Pemahaman kalian gimana? Masing-masing bisa beda. Ya, silahkan. Terus modelnya apa saja? Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 4 model. Ya, nanti saya coba bantu dengan model yang lain ya. Nah, terus yang ketiga pertanyaannya, ya dalam menentukan atau dalam kinetika absorpsi gitu ya, apa yang mengganggu? Ya, tahapan apa yang kira-kira mengganggu atau perlu diperhatikan gitu ya. Ya, coba kalian jelaskan ya. Yang perlu kalian perhatikan itu apa gitu ya. Nah, terus pertanyaan terakhir ya, the last question. Ya, apa yang penting? Aspek apa yang penting ya untuk dapat mengaplikasikan granular dan partikular powder activated carbon gitu ya. Kira-kira apa? Aspeknya apa saja gitu ya. Faktornya apa saja gitu ya. Ya, itu penting ya, kalian coba jelaskan. Kira-kira itu yang bisa saya ini ya jelaskan ke kalian. Ada pertanyaan? Silahkan. Mana nih wajah-wajahnya? Ya, yang praktikan mana nih praktikan? Masa kalah sama Mbak Afni nih? Ya, saya ingin tahu nggak apa ya, santai saja.
Ya, ada yang ingin kalian tanyakan dari topik absorpsi ya. Ininya cukup banyak ya. Case kalian hari ini. Ya, case kalian hari ini cukup banyak karena topik ini cukup menarik gitu ya. Akan saya coba share screen gitu ya. Kira-kira topik ini gimana gitu ya. Nanti ini pun juga saya share ke kalian. Ya, semoga bisa menjawab juga, membantu kalian menjawab case kalian juga. Ini saya coba share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Nah, ini pertama ada review dari saya. Di ini, ya di sini sama. Kalian nanti bisa cari di sini detailnya tadi, masing-masing penjelasan saya. Misalnya pengaruh pH gitu ya. Ini ada semua. Jadi ini saya membuat pembahasan gitu ya. Fly ash untuk menyerap heavy metals and gas. Jadi logam berat dan pewarna ya. Di itu. Dan di sini saya juga membahas apa saja pengaruh parameternya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nanti ya di sini saya coba tunjukkan gitu ya. Nanti kalian bisa masukkan ke pembahasan kalian. Siapa tahu ya. Boleh, silakan. Ya, di sini ada ini ya. Misalnya efek pH ya. Saya cukup jelaskan cukup detail di sini. Kalau kalian mau jadikan referensi silakan ya. Ini enggak ada masalah. Nah, ini pengaruh pH. Seperti apa sih pengaruh pH? Jadi kalian akan belajar gitu ya. Saya juga sudah buatkan tabel gitu ya. Di sini saya juga sudah bahas lagi selain pengaruh pH gitu ya. Di sini ada pengaruh massa absorbennya gitu ya, atau konsentrasi absorbennya. Terus ada lagi pengaruh konsentrasi inisial dari absorbatnya. Ya, saya juga bahas kalau kalian ingin tahu detailnya. Ada pengaruh ion ya. Jadi kekuatan ionnya juga berpengaruh ya. Nah, jadi kalau ingin kalian bahas silakan ya. Nah, case-nya bukan itu sebenarnya ya. Itu lagi penjelasan-penjelasan yang bisa kalian tambahkan untuk pembahasannya. Nah, di sini kalian nanti saya kenalkan dengan beberapa model tambahan. Ada Redlich Peterson, ada Temkin, ada Henry, ada Dabinin Radius-Kevich gitu ya, ada Sips. Jadi ini ya penemunya gitu ya. Model-model ini nanti tolong aplikasikan untuk perhitungan kalian. Jadi nanti ada banyak perhitungan kalian, ada Langmuir, ada Temkin, ada Friendwich, ada Linear ya. Nanti cari semuanya nih kalian cari gitu ya. Dan nanti berikan kesimpulan ke saya, model mana yang paling cocok. Ya, nanti berikan kesimpulan model mana yang paling cocok dan alasannya kenapa. Ya, ada Henry, ada Dabinin Radius-Kevich. Ya, ini sementara saya tunjukkan ke kalian. Ya, dia ada penjelasannya gitu ya. Nanti kalian bisa cek juga, siapa tahu bisa kalian masukkan di pembahasan kalian. Nah, ini model ini ya, ada tambahan lagi modelnya. Jadi modelnya banyak. Nanti ini saya share semua ke kalian. Jadi nggak usah khawatir, saya share. Nah, ini juga kebetulan paper saya. Kebetulan absorbennya adalah dari kayu kesambi. Ya, mungkin di kita apa namanya kayu? Kayu kesambi ini adanya di Nusa Tenggara Timur. Ya, tanaman endemik di sana gitu ya. Ya, saya gunakan untuk menyerap logam berat CR6. Ya. Saya gunakan untuk menyerap logam berat CR6. Ya, macam-macam ini kombinasi dengan beberapa penulis ya. Ada Prof Munawar Iqbal gitu ya dari Pakistan. Ya, ada macam-macam ya. Jadi ada orang Brin juga gitu ya. Ada macam-macam ya di sini. Ya, di sini sama gitu ya. Nanti kalian juga akan lihat ini adalah hipotesa saya gitu ya. Ketika mensintes ya. Jadi kalian bisa cek nanti gitu ya. Dan di sini juga ada pembahasan pengaruh pH, pengaruh apa gitu ya. Itu bisa kalian juga silakan kalau mau waktu kontaknya dan lain-lain gitu ya. Temperatur bahkan saya juga pelajari, nanti kalian bisa cek gitu ya. Nah, tapi bukan itu masalahnya ya. Masalahnya adalah nanti kalian harus mempelajari model yang lain ya. Di sini saya ada model ya Jovanovic, Harkinjura gitu ya. Ada Dabinin Radius-Kevich tadi gitu ya, DKR gitu ya. Nah, itu nanti tolong hitung itu ya. Harkinjura equation-nya juga ada. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini equation-nya Harkinjura. Ada sudah lengkap. Jadi kalian ya Jovanovic juga ada. Ya, kalian bisa ini. Nanti silahkan kalian hitung ya. Kira-kira saya ikut mana gitu ya. Penelitian hari ini, data yang diberikan oleh Mbak Afni atau Mbak Desti gitu ya. Kira-kira cocok
model apa sih isotermnya gitu ya. Nah, kalian saya kenalkan banyak model isoterm ya. Jadi bukan hanya Langmuir, Friendlich, itu dua model yang sangat mainstream gitu ya. Nah, itu dua model yang sangat mainstream. Model isoterm berkembang, gitu ya. Jadi tidak hanya Langmuir, Friendlich, seiring berjalannya waktu berkembang, dan Langmuir, Friendlich ini juga dikoreksi. Nanti sewaktu-waktu akan saya tunjukkan ke kalian. Ya, koreksinya apa gitu ya. Jadi model ini juga jangan kalian anggap sakti gitu ya. Ya, jadi suatu model itu enggak selamanya sakti gitu ya. Kapan-kapan di suatu ketika ada orang yang menyempurnakan lagi mungkin gitu ya, karena menemukan suatu fenomena yang tidak related gitu ya, dengan equation yang ada. Oke ya, itu. Di sini juga sama, saya juga pakai kesambi, tapi yang diserap adalah PB2. Dan ini juga saya gunakan untuk membuat mesopor, activated carbon. Jadi kayu kesambi tadi, saya pirolisis gitu ya, saya aktivasi dengan H2SO4, sehingga jadilah mesopor activated carbon. Ya, activated carbon yang ukurannya meso. Ya, antara 2 sampai 20 tadi ya, nanometer. Kalian sudah lihat tadi ya. Ya, ini juga sama, kalian juga bisa lihat model-modelnya, nanti semua saya share gitu ya. Perhitungannya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada gitu ya. Ada BET, ada macam-macam ya. Nah, nanti kalian juga belajar itu ya. Dan cara penentuannya di masing-masing jurnal tadi ada gimana cara memilih modelnya, yang mana yang bagus, mana yang tepat merepresentasikan model kalian gitu ya. Nah, tolong kalian cek di pembahasannya ya. Nah, ini juga sama, ini menggunakan absorben ini CCPCR ya. Sinamoil, saya menggunakan turunan dari Sinamoil ya, untuk absorpsi krom 3. Ya. Ya, jadi saya coba absorpsi ini CCPR itu kira-kira seperti ini, equation-nya CCPR yang saya buat gitu ya, yang saya sintesis. Ya, ini CCPR. Ya, ini produknya, warnanya kira-kira seperti ini gitu ya. Kalian bisa lihat. Ya, jadi analisanya juga kalian bisa cek lagi nanti. Sama di sini nanti juga kalian juga buktikan modelnya gitu ya, isotermnya. Ya, ya ada di sini gitu ya. Jadi masing-masing juga ada. Dan yang terakhir ini ya, menggunakan graphene oxide magnetik. Jadi ini lebih unik ya absorbennya, karena absorben ini punya sifat kemagnetan. Jadi setelah selesai kita bisa tidak perlu nunggu dia mengendap ya. Jadi absorben ini tidak perlu nunggu mengendap, kita bisa berikan gaya magnet dari luar sehingga dia mengendapnya lebih cepat ya. Jadi absorben yang saya sintesis atau saya buat itu lebih unik lagi ini ya. Di graphene oxide sama bahannya dari kayu kesambi tadi ya, yang endemik di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya convert untuk sebagai selulosnya, selulose base gitu ya, untuk dibuat sebagai grafitnya gitu ya. Ya, saya convert untuk menjadikan suatu material magnetik material gitu ya. Ya, graphene oxide ya. Ini material yang sangat kompak ya. Jadi ini sangat kompak. Jadi saya coba kan, kalian juga bisa lihat, nanti bisa cari tahu berapa sih luas porinya gitu ya. Di sini ada semua jurnal tadi ada, include semuanya lengkap. Kalian bisa lihat berapa diameter porinya, luas areanya berapa, itu ada semua gitu ya. Termasuk mekanismenya ya, seperti ini saya juga gambarkan gitu ya. Hipotesa saya ketika proses penyerapan itu seperti apa gitu ya. Nah, ketika dia nyerap kira-kira seperti apa sih jalannya. Nah, efek pH dan lain masing-masing parameter saya juga sudah jelaskan, tergantung kalian bisa menangkap atau tidak nantinya di pembahasan gitu ya. Ya, sama di sini ada beberapa model itu ya, sama di sini juga ada Temkin dan lain ya. Jadi kalian nanti juga tentukan mana yang merepresentasikan praktikum kita hari ini ya. Jadi dari beberapa model tadi tolong tentukan jawabannya pasti hanya satu model ya, nggak mungkin ada 2 model atau 3 model gitu ya. Yang the best model itu pasti satu ya. Nah, saya ingin tahu the best modelnya kalian tentukan dari mana ya, lihatnya dari mana. Ya, kalau kalian bisa tentukan itu sangat bagus ya. Jadi tentukan model mana. Nanti semua 5 paper tadi akan saya kirimkan di grup gitu ya. Buat kalian jadikan referensi silakan. Ya, biar kalian ada ya insight baru atau ya ilmu baru gitu ya untuk absorpsi ini. Ya, biar nggak kudet juga gitu ya. Biar nggak hanya mengira absorpsi hanya untuk Langmuir sama Friendlich ya. Ya, itu saja dari saya untuk tema absorpsi. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan.
Ya, silakan. Ya, ada macam-macam ya, ada Genjura, ya, ada DKR gitu ya. Ya, silakan. Kalian ingin tanya apa? Ya, silakan. Gak usah malu-malu. Ingin tanyakan, tanya aja gitu ya. Ya, ada yang tanyakan nggak apa, tanya saja gitu ya. Jadi gak usah malu-malu, mumpung kita masih ketemu. Bingungnya di mana, biar kita atau saya atau Mbak Afni atau Mbak Desti tahu gitu ya, apa yang kalian bingungkan. Ya, kemarin juga soalnya masih ada yang bingung gitu ya, ketika kita project gitu ya, hampir mendekati waktunya, banyak yang tanya, baru banyak yang tanya gitu ya, perhitungannya dan lain-lain gitu ya. Ya, saya berharap ini kalau kalian tanya, ya mungkin bisa di sini ya, biar semuanya tahu gitu ya. Ada yang ingin tanyakan? Ferdian, ada pertanyaan Ferdian? Gimana Ferdian, nggak ini? Masih mute Ferdian? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Yang lainnya cukup atau ada pertanyaan? Yo, kalau Pak, cukup nggak mau apa-apa. tanya, Pak. Ya, kalau cukup kita bisa langsung bagikan data ya. Mbak Afni Pak, sama mau Mbak tanya, Desti. Pak. Ya, silakan. Ahmad, gimana, Ahmad? Yang model itu yang paling apa ya? Paling mendekati benar itu yang ciri-cirinya seperti apa, Pak? Kecilnya atau Oke, gimana? bagus. Pertanyaanmu bagus, Mat. Jadi ketika kita bikin model, ya, kalian kan tadi punya kurva ya. Misalnya kurvanya tadi adalah kurva, kalian buat kurva sumbu X-nya tadi adalah misalnya gitu ya. Misalnya sumbu X-nya adalah CE, sumbu Y-nya adalah QE. Gitu ya, Mat ya. Misal kalian punya kurva X versus Y ya. X-nya adalah CE, Y-nya adalah QE. Kalian punya data kan ya, terus kalian plotting gitu ya. Data eksperimental kalian atau data praktikum kita hari ini. Nah, kalian plotting kan pasti dapat suatu line gitu, Mat ya. Suatu line, entah itu lurus, entah itu bengkong gitu ya. Entah itu naik, turun, atau seperti apa. Kan pasti punya tren gitu ya, ya Mat ya. Jadi punya tren. Nah, setelah itu simpan ya, save dulu. Gambar itu save dulu, abaikan dulu. Nah, setelah itu kalian hitung. Masing-masing menggunakan model ya, misalnya Langmuir, Friendly's, terus Herkinjura, DKR misalnya, terus ada SIPS misalnya gitu ya. Nah, kalian hitung terus kalian buat atau transpose itu ke dalam grafik yang sama, Mat. Jadi grafiknya gini, sumbu X-nya tetap sama, CE, sumbu Y-nya adalah QE. Nanti ketika kalian transpose, tempelkan semua grafik itu dalam satu grafik. Jadi misalnya gini, masing-masing model itu kan pasti punya grafik ya, Mat ya, atau semuanya gitu ya. Masing-masing model itu akan punya grafik CE versus QE. Ya, CE versus QE. Sekarang semua masing-masing grafik itu kalian kalau menggambar di Excel satu grafik hanya untuk satu model gitu ya. Sekarang semua grafik tadi kumpulkan, baik itu yang tadi eksperimental ataupun semua model, kumpulkan dalam satu grafik yang sama, satu plot yang sama. Nanti setelah kalian kumpulkan, kalian lihat yang paling menyinggung yang mana. Itu indikator pertama. Dari semua model tadi, yang paling menyinggung titik eksperimental yang mana? Yang paling menyinggungnya paling pas gitu ya. Nah, mungkin ada 1, 2 yang sama gitu ya. Mungkin ada 1, 2, 3 lah model yang mungkin mirip gitu ya, yang akan mendapatkan gambar yang sama. Kalau case yang mungkin berat gitu ya, karena cukup ini ya, cukup similar gitu ya. Nah, kalau case-nya masih seperti itu, mungkin amat bingung. Ini ada 3 yang sama gitu ya. Sekarang dari 3 itu kita perlu eliminasi 2 gitu ya, untuk dapatkan satu yang terbaik gitu ya, the best modelnya. Nah, untuk itu kalian lihatnya dari mana? Nah, kalian pernah dengar yang namanya error function? Pernah dengar yang namanya error function? Belum pernah? Di matematika nggak ada error function. Ada atau tidak error function? Pernah dengar? Atau fungsi error? Mungkin kalau kita Indonesia kan namanya fungsi error. Fungsi kesalahan. Ya. Pernah dengar? Mencari yang Ya. terkecil kesalahan itu bukan, Pak? Apa? Gimana, Mas? Cari kesalahan yang terkecil.
Betul, intinya cari kesalahan yang kecil, tapi fungsinya apa? Tahu nggak? Fungsi error function itu yang seperti apa? Yang seperti apa error function? Ya, kalian pernah tahu R square? Ya, R square. Ya, R square itu salah satu dari sekian ratus atau sekian ribu error function. Ya, itu R square. Ya, caranya kalian cari nilai R square-nya itu ya. R square-nya sama Pak, lapor lagi misalnya ke saya gitu ya. Wah, sama nih Pak nilai R square-nya gitu ya. Masih banyak. Kalian bisa cari error function yang selanjutnya. Mungkin pakai menggunakan root mean square error. Ya. Atau kalian bisa gunakan sum square error. Atau kalian bisa gunakan, ya, cari rumus itu gampang mat, jadi nggak perlu kalian bingung-bingung. Tulis saja di googling root mean square error, pasti keluar gitu ya. Rumusnya seperti apa? Sum square error, rumusnya seperti apa? Pasti keluar ya. Jadi nggak usah kalian bingung. Itu pasti keluar. Nah, itu nanti akan menjadi pembeda. Mungkin R kuadratnya bisa sama, tapi RMSE dan SSE mungkin bisa beda. Nah, tadi Ahmad sudah bilang cari nilai terkecil kesalahan. Ya, memang kita akan mencari nilai terkecil gitu ya. Nah, kita akan cari nilai terkecil. Terkecilnya dari apa? SSE-nya paling kecil berapa sih? RMSE-nya terkecil berapa? Ketika kalian dapatkan itu gitu ya, ya itu kalian pilih sebagai the best model. Ya, itu pasti bagus gitu ya. Itu baru 2 indikator Mat ya. Nanti kalau kalian menemukan kok ini sama semua Pak ternyata R kuadratnya sama, RMS-nya sama, SS-nya sama, lapor ke saya gitu ya. Biasanya nggak sampai itu ya, nggak sampai sejauh itu ya. Biasanya nggak sampai sejauh itu. Oke, itu Mat kira-kira. Saya berikan itu dulu. Ya, nanti kalau kalian menemukan misalnya di praktikum ini absorpsi asam asetat dengan menggunakan apa namanya aktivitas karbon itu ternyata sampai sejauh itu, silakan lapor saya. Ya, akan saya berikan guide lagi gitu ya untuk menentukan base modelnya yang mana gitu ya. Ya, ada lagi Mat? Ya, oke, yang lain silahkan ya. Untuk itu cara untuk menentukan base model ya. Jadi itu baru saya berikan 2 step aja gitu ya. Nah, masih banyak. Jadi kalau misalnya itu sangat keterlaluan ya, kalian bingung memilih base model itu sebenarnya ada caranya gitu ya. Jadi kita belajar. Tapi harusnya di matematik kalian harusnya dapat gitu ya. Harusnya dapat. Atau kalian tanyakan ke pengampunya gitu ya. Fungsi error itu gimana gitu ya. Ya, oke, ada yang mau tanyakan lagi selain tadi Ahmad. Destia atau siapa? Silakan tanya. Nicholas mungkin. Fatkur, kamu ada pertanyaan nggak Fatkur? Belum, Mbak. Belum, oke. Ya, silakan yang ada pertanyaan. Ya. Sekarang kalian sudah mengenal banyak model, saya berharap kalian bisa membedakan masing-masing model tadi gitu ya. Ya. Lebih bagus ya daripada mungkin teman kalian yang mungkin kurang dapat gitu ya. Jadi saya berharap kalian lebih advance lah, sedikit lebih advance gitu ya. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa sebenarnya. Kita bisa langsung bagi data gitu ya. Mungkin Mbak Desti atau Mbak Afni yang share datanya nanti ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak apa-apa. Kita bisa langsung ke ya kalian buat laporan sementaranya ya, data laporan sementara. Ya nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada silakan Mbak Desti atau Mbak Afni ya, untuk sharing ini. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Udah ya? Screenshotnya. Ya, nanti data ini kalian tentukan ya. Tadi pertanyaannya di kelasnya Mbak Afni cukup menarik gitu ya. Apakah kalian yakin sudah sampai setimbang gitu ya? Nah, nanti ini jawab juga ya. Apakah data ini sudah bisa dikatakan setimbang? Kalau setimbang, kira-kira
di konsentrasi berapa gitu ya, atau di mana letak kesetimbangannya ya. Kalian coba plotting nanti ya. Saya ingin tahu apakah kalian paham dengan kesetimbangan atau tidak ya. Nah, tadi unik pertanyaannya Mbak Afni, unik tadi ya, cukup berat sebenarnya ya. Karena emang kalian harus memplotting gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau ini dari data yang kurang? Silakan, mumpung ada Mbak Afni atau Mbak Cisti ya, silakan kalian kalau misalnya butuh data apa yang kurang. Ya, jadi absorpsi itu banyak ya, simple, tapi unik ya. Saya lupa, nggak ada video untuk yang tadi magnet ya. Jadi kalau kalian lihat video yang ada magnetnya tadi, absorben yang pakai magnet itu unik. Kalian pasti ya sedikit termotivasi gitu ya. Jadi setelah menyerap, kita berikan external force gitu ya, berupa magnet dari luar gitu ya, untuk mengambil absorbennya itu gitu ya, yang sudah menyerap absorber. Ya, jadi absorbennya mempunyai sifat kemagnetannya. Dan itu kita bisa recycle. Jadi absorben yang saya gunakan tadi sifatnya bisa di reuse ya. Jadi kita bisa gunakan sampai berapa kali cycle. Gitu ya. Jadi tidak hanya satu cycle selesai. Gitu ya. Ya, itu kira-kira salah satu proyek saya kalau kalian ikut nanti penelitian mungkin tahun depan dengan saya gitu ya, atau di bawah bimbingan saya gitu ya. Nanti proyek salah satu yang akan kalian kerjakan adalah tentang absorben ya. Ya, kita akan sedikit bermain-main dengan topik 4 ini gitu ya. Lebih dalam lagi ya. Ya, absorben macam-macam, tidak hanya untuk logam berat dan pewarna, case-nya untuk industri, bisa juga untuk misalnya tumpahan minyak, oil spill di laut. Ya, itu sedang saya coba kembangkan juga gitu ya. Jadi absorben untuk menyerap tumpahan minyak yang ada di laut ya, atau di lingkungan perairan lain. Ya. Jadi sedang mencoba mengembangkan itu ya. Kira-kira absorben apa yang cocok? Ya.